Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bayanul mubadarati ilal amali wa hazari afatit tahzir. I'lam anna man lahu akhawani wa ibani wa yantaziru quduma ahadihima fi ghadin wa yantaziru quduma al-akhar ba'da shahrin aw sanah fala yasta'iddu lilladhi yaqdumu ila shahrin aw sanah wa innama yasta'iddu lilladhi yantaziru qudumahu ghada wal isti'dad natijatu qurbil intizar. Faman intazara maji'al mauti ba'da sanah ishtaghala qalbuhu bil muddah wa nasiya ma wara'al muddah thumma yusbihu kulla yawmin wa huwa muntazirun lis-sanati bikamaliha la yanqusu minha al-yawmu alladhi madha wa dhalika yamna'uhu min mubadaratil amali abada fa innahu abada yara li nafsihi muttasi'an fi tilka as-sanah fa yu'akhirul amal kama qala sallallahu alaihi wasallam ma yantaziru ahadukum minad dunya illa ghinan mutghiya aw faqran munsiya aw maradan mufsida aw haraman muknida aw mautan mujhiza aw ad-dajjala fad-dajjalu syarru ghaibin yuntazar aw as-sa'ata was-sa'atu adha wa amar. Wa qala Ibnu Abbas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuh igtanim khamsan qabla khams shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa ginaka qabla faqrik wa faragaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, penjelasan tentang bersegera kepada amal dan peringatan bahaya penundaan amal. Ketahuilah bahwasanya orang yang mempunyai dua orang saudara yang tidak ada di tempat dan ia menunggu datangnya salah seorang daripada keduanya, dan dia menunggu datangnya salah seorang daripada keduanya besok, dan ia menunggu datangnya yang lain setelah sebulan atau tahun. Ini orang mempunyai dua saudara di perantauan, yang kedua-duanya ini akan datang, akan tiba di kampung halaman. Yang saudara satu datangnya besok hari, sedangkan yang saudara yang kedua datangnya bulan yang akan datang, sebulan lagi. Maka ia tidak bersiap-siap bagi yang akan datang sampai sebulan atau setahun, dan ia hanya bersiap-siap yang kedatangannya besok. Itu sudah jelas dan diterima oleh akal bahwa yang kita persiapkan segala-galanya untuk yang datang besok. Adapun saudara yang bakal datang di bulan berikut, tentu kita kada perlu menyiapkan karena masih lawas waktunya. Yang kita persiapkan kamarnya, makanannya, dan segala-galanya untuk saudara kita yang datang besok hari. Nah, karena persiapan itu adalah hasil dekatnya penungguan.
Persiapan itu adalah hasil dekatnya penungguan. Nah, jadi itulah perbandingannya dengan masalah kita. Apabila kita memperhitungkan bahwa kematian kita itu datang besok hari, dan yang memperkirakan kematian itu datangnya bulan yang akan datang atau tahun yang akan datang, tentu orang yang memperkirakan kematian itu besok datang, maka dia akan lebih bersiap-siap daripada yang memperkirakan datang bulan berikutnya. Nah, ini fadilat buah daripada orang yang pindik angan-angan. Ini fadilah keutamaan orang yang pindik angan-angan. Artinya apabila kita merasa dekat dengan datangnya kematian, maka itu secara otomatis kita akan mempersiapkan kematian itu. Kita akan memperbanyak zikir supaya akhir hayat ditutup dengan zikir. Karena kita menyangka, memperkirakan bahwa kematian ini sudah datang beberapa hari lagi. Nah, orang yang memperkirakan kematian itu datangnya tahun depan, mendatangkan datangnya kematian itu bulan akan datang, tentu kada perlu bersegera untuk bersiap-siap. Nah, jadi kisarul amal, merasa pindik umur, itu merupakan satu jalan untuk memperbaiki diri, merupakan jalan untuk menyegerakan kebaikan, menyegerakan tobat dan lain-lainnya. Maka barang siapa yang menunggu datangnya kematian setelah setahun, ini memperkirakan tahun ini kira-kira ajarnya kada mati. Nah, tahun ini diperkirakannya kada mati. Mun aku mati juga kira-kira tahun 2016 perkiraannya. Maka barang siapa yang menunggu datangnya kematian setelah setahun, ia menyibukkan hatinya dengan masa itu. Jelasnya dalam setahun ini kada perlu bersiap-siap untuk kematian. Kada perlu bersiap-siap untuk kematian. Dan lalai artinya tidak menghiraukan yang di belakang masa itu. Hanya kada mengurusi yang di belakang itu. Kemudian ia berpagi-pagi setiap hari, sedang ia tengah menunggu bagi setahun dengan sempurnanya yang tidak kurang daripadanya hari yang telah lalu. Hari ini ia menganggap bahwa aku jarnya kena mati mungkin setahun lagi. Isuk kena kayak itu pulang, jarnya kena aku mati mungkin setahun lagi. Kalau dihitungnya pada 2 hari sudah berkurang nih. Nah, kayaknya hari ketiga kayak itu pulang, aku jarnya kira-kira kena mati lagi setahun. Padahal semakin berkurang harinya makin berkurang. Nah, itu lingah. Dan yang demikian itu dapat mencegah dari bersegera kepada amal selamanya. Akhirnya kada beramal lagi orang ini, kada ada persiapan lagi, sebabnya selalu setahun. Hari ini memperkirakan setahun lagi, isuknya setahun juga, pulang dihitungnya isuknya setahun juga, akhirnya maka ada persiapan untuk datangnya kematian itu. Dan yang demikian itu dapat mencegahnya dari bersegera kepada amal selamanya. Ia melihat bagi dirinya tempat yang lapang pada tahun itu, maka ia menunda amal sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yantaziru ahadukum minad dunya illa ghinan mutghiya aw faqran munsiya aw maradan mufsida aw haraman muqayyida aw mautan mujhiza aw ad-dajjala
fad-dajjalu syarru ghaib yuntazaru awis sa'ata was sa'atu adha wa amar. Artinya tidaklah seseorang dari kamu menunggu dari dunia, melainkan kaya yang menyesatkan, atau kefakiran yang melalaikan, atau sakit yang merusakkan, atau tua bangka yang mengikat, atau kematian yang mendadak, atau dajjal. Maka dajjal sejahat-jahat yang gaib, yang tidak tampak, yang ditunggu. Atau hari kiamat, sedangkan hari kiamat adalah lebih mendatangkan bencana dan lebih pahit. Nah, kabar-kabar tentang kematian kepada diri kita ini sebenarnya selalu ada. Kabar-kabar tentang kematian itu, baik kabar itu dari tubuh kita sendiri, dari tubuh kita yang zahir, dari tubuh kita yang batin, dan dari luar tubuh kita. Nah, salah satu tanda bahwa kematian itu dekat dari dalam tubuh kita, seperti kurangnya ingatan. Kurangnya ingatan. Ba'a andak kada tapi ingat lagi. Mana kopiah ko tadi jar? Mana kunci tadi andaknya? Kada tapi ingat lagi ba'a andak. Nah, ini sebenarnya kabar bahwa kematian itu sudah mendekati datangnya. Adapun di tubuh yang zahir, nah seperti disabdakan Nabi dalam banyak hadis adalah uban. Nah, uban ini kabar bahwa kematian itu dekat. Lemahnya tubuh. Dulu bisa berjalan 4-5 pal kada apa-apa. Wah, ini siapa terduduk sudah. Nah, itu sebenarnya adalah kabar bahwa kematian itu dekat. Nah, ini yang dari tubuh kita. Adapun yang di luar tubuh, seperti matinya, wafatnya kawan kita. Kawan kita yang seusia, seumur kita, si Fulan sudah meninggal. Dulu aku sekelas sekolah lawaninya. Dulu sekelas sebangku duduk, meninggal. Itu sebenarnya kabar, sinyal bahwa kita parak juga kada lawas lagi. Sebenarnya itu keluarga, tetangga, kenalan yang kita kenali, mereka berdahulu meninggalkan dunia. Itu sebenarnya kabar dari Allah kepada kita bahwa kematian itu adalah dekat lawan kita. Nah, apabila kita memperkirakan bahwa kita mati minggu ini, memperkirakan kayaknya kada berumur seminggu nih, buktinya apa? Kawanku seumur sudah mati. Nah, jadi mun berumur seminggu lagi, lalu dalam minggu itu dia tobat kepada Allah, dalam minggu itu banyak berzikir, dalam minggu itu banyak sembahyang sunat, banyak ibadah-ibadah. Ternyata sampai seminggu kada mati. Ternyata kada mati. Nah, ini ribhun azim, ini keberuntungan yang besar. Ini dapat hadiah yang besar. Bahwa dalam seminggu kita mempergunakan waktu dengan baik. Nah, kita ulur pulang, minggu ini kada mati kayaknya nah. Kada mati, mungkin minggu akan datang mati. Nah, minggu akan datang kita memperkirakan mati. Lalu kita kada wani membuang-buang waktu untuk hal-hal yang maksiat. Kita kada wani membuang-buang waktu kepada hal yang kada bermanfaat. Pekerjaan kita hanya selalu ibadah atau pekerjaan mubah yang nilainya ibadah. Sampai minggunya kada mati pulang, nah 2 kali untung sudah. 2 kali untung. Nah, jadi yang macam itulah yang dilakukan oleh para ulama salihin dahulu itu. Mereka selalu menakar, menghitung umur itu. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang sehari, bahkan ada yang 12 jam, bahkan ada yang hanya per jam. Nah, bila mereka lepas daripada kematian, itu keberuntungan bagi mereka.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, beliau sedang menasihatinya, igtanim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Artinya, ambillah kesempatan 5 sebelum 5, yaitu mudamu sebelum tuamu, mudamu sebelum tuamu. Waktu muda itu waktu yang serba mahal nilai ibadah. Waktu muda, artinya kalau masa muda ini kita kadang menggunakan untuk ibadah, rugi. Kenapa? Karena Allah menukari ibadah orang muda itu lebih mahal daripada ibadah orang yang sudah tua. Lebih mahal. Orangnya anum, umur 30 itu masih anum orangnya. 25 itu umur anum, kalau 40 sudah tua. Dalam agama kita kayak itu. Jadi umur 40 yang merasa anum lagi, tua sudah. Nah 40 nih. Nah anum itu 40 ke bawah, itu usia anum. Nah usia anum ini usia yang harga ibadah tuh mahal. Kita umur anum 30, sembahyang sunat 2 rakaat. Lawan orang umur 80 parak mati, sembahyang 2 rakaat, ganalna anum nih pahalanya. Ganalna anum. Orang nang anum inya bersedekah 10.000 rupiah. Ada orang tua umur 70 bersedekah 10.000, ganalna anum ini pahalanya pada nang tua itu. Nang tua makin kada baharaga lagi. Apalagi sudah roh sampai ke tenggorokan, makin kada berharga sama sekali. Nah, makin roh para keluar, ibadah tuh makin kurang nilainya. Makin orang tuh sihat, anum, kaya, nah ibadat itu larang harganya. Allah mengganti, Allah membalasnya. Nah, mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakit, sihatmu sebelum sakit. Kalau kita bersedekah dalam keadaan sihat, itu pahalanya ganal. Kalau sudah sakit-sakitan beribadah, sedikit pahalanya, sedikit pahalanya. Kayamu sebelum kemiskinanmu, orang kaya tapi takwa kepada Allah. Nah, ini lebih hebat daripada orang fakir yang ahli ibadah. Orang fakir kawa sembahyang 5 waktu berjamaah, wajar aja kada ada gawian. Yang diurusnya kada banyak di rumah bagana. Kalau orang kaya, orang sibuk, pengusaha, tapi bisa 5 waktu berjamaah, nah itu Allah sangat membanggakan dengan para malaikat-malaikatnya. Tuh Tuhan lihat hambaku tuh paling kaya. Orangnya masih kaya, orangnya kaya, masih muda, tapi dia selalu 5 waktu berjamaah. Itu dibanggakan Allah terhadap para malaikat-malaikatnya. Kekusungan waktumu sebelum kesibukanmu, kekusungan waktumu sebelum kesibukanmu. Ini lebih tertuju kepada wanita-wanita, kepada perempuan-perempuan masih bujangan. Ini masih kada ada kesibukan. Nah, disitulah kesempatan membaca wirid yang banyak, membaca Quran yang banyak, membaca ibadah-ibadah amaliyah yang bagus. Karena bila sudah kawin kena, nah itu sudah terbagi pengabdiannya lawan Tuhan dan lawan lakinya pulang. Laki harus ke ini, harus ke itu, sehingga mungkin banyak amal-amal ibadah wirid waktu anum tuh kada terbaca lagi. Tapi tetap berharga, tetap dinilai kalau ini lagi bujangan dulu suka baca wirid.
Lagi bujangan dulunya suka membaca wirid, tapi karena sudah balakinya melayani lakinya kada kau lagi membaca wirid tuh nang banyak. Nah pahala tetap diberi oleh Allah, pahala tetap tiap hari dianggap sebagai orang yang berwirid. Kayaknya pulangnya beanakan saya mah urus anak pulang, kada kau berlagi sembahyang duha 8 rakaat kada kau lagi. Nah, membaca Quran 4-5 juz sehari kada kau, karena ada anak nang diurusinya. Nah pahala tetap jalan kalaunya waktu masih lapang, pak amal, pak ibadah. Dan hidupmu sebelum matimu, sudah mati apalagi, sudah mati kada kau lagi beramal, kada kau lagi beribadah, hanya menunggu timbangan aja lagi mana banyaknya antara kebaikan dan kejahatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Artinya dua nikmat, pada keduanya kebanyakan manusia tertipu, yaitu sihat dan kekosongan waktu. Ini dua nikmat ini seakan-akan dianggap kada nikmat. Kesehatan itu dianggap semacam kada nikmat. Kelapangan dari kesibukan itu semacam kada nikmat, sehingga kebanyakan manusia lupa mensyukurinya. Maksudnya adalah ia tidak mengambil kesempatan keduanya. Kemudian ia mengetahui nilai keduanya ketika hilang keduanya. Nilai sihat tuh kada kawa diketahui kalau kada orang garing makan nang tahu. Nah orang garing itu, orang nang sakit itu inya tahu benar harganya sihat, tahu benar harga sihat. Orang nang sudah kada kau berjalan lagi tahu benar arti harga berjalan tuh berapa. Nah kalau kita masih sihat, masih gagah, kada tahu harganya. Nah oleh karena itu banyak nikmat sihat ini kada disyukuri oleh manusia. Yang kedua, nikmat yang sering kali kita lalai mensyukurinya adalah nikmat kelapangan waktu. Kelapangan waktu ini waktu lapang, kada ada pekerjaan mendesak, kada ada apa, diam di rumah kosong, kada ada pekerjaan apa-apa. Nah itu nikmat sebenarnya. Kayaknya ada kita kesibukan nang sibuk. Nah cuman nikmat lapang itu pun kada terasa juga kecuali bila sudah sibuk. Bila sudah sibuk kena kalapahan hanya mencari kelapangan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil, ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallah al jannah. Artinya barang siapa takut terlambat, maka ia berjalan di akhir malam. Ini kisah unta. Unta itu ada nang pagi mulai berangkatnya, ada nang mulai malam berangkatnya. Nah bagi nang hendak lakas sampai, ini berangkat malam. Kalau takut kada sempat sampai ke tempat yang dituju, nah berangkatnya malam. Nah, supaya sampai ke tujuan. Barang siapa takut maka ia berjalan di akhir malam. Kada salang menunggu imbas sembahyang subuh, bisa ketinggalan, bisa kada sampai ke tujuan. Dan barang siapa berjalan di akhir malam maka ia sampai ke tempat tinggalnya. Artinya bila dia bersegera berangkat maka dia akan sampai ke tempat tujuan. Ingatlah sesungguhnya barang perniagaan Allah adalah mahal. Ingatlah sesungguhnya barang perniagaan Allah adalah mahal.
Ingatlah sesungguhnya barang perniagaan Allah adalah surga. Allah tuh sebenarnya menjual surga, tapi larang harganya. Kada murah. Kita rumah aja, rumah misalnya genalnya luasnya 1000 mutir, rumah bisa miliaran harganya. Dalam dunia lagi andaknya, masih seraba diawaki, masih seraba diurusi. Dalam dunia hanya sebuah rumah, sebuah gedung bisa miliaran harganya. Terus mahal artinya larang. Nah, surga itu perniagaan Allah. Bangunan gedung surga kada kau dibanding dengan gedung-gedung duniawi. Serba otomatik, kada ada manualnya. Kada ada manual dalam surga, semuaan otomatis. Kita masuk lawang terbuka surangannya. Kada lampu mati, kada bermatian lampu 24 jam. Nah, itu perniagaan Allah. Barang perniagaan Allah itu adalah mahal. Nah, sesungguhnya barang perniagaan Allah adalah surga. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah wa ja'al mautu bima fi. Artinya datanglah tiupan terumpit yang pertama yang menunjukkan, yang diikuti oleh tiupan terumpit yang kedua, dan datanglah kematian dengan apa yang ada padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengetahui dengan para sahabat beliau akan kelalaian atau kelingahan, nah dilihat sahabatnya sudah pindah mulai lingah, sahabatnya sudah mulai lalai, nah, sahabatnya sudah mulai sibuk dengan urusan-urusan dunia. Maka beliau berseru pada mereka dengan suara yang keras, atatkumul maniyah ratibatan lazimah imma bisyaqawatin wa imma bisa'adah. Artinya kematian datang kepadamu dengan teratur. Kematian datang kepadamu dengan teratur, tertib. Nang tadahulu tadudi kada mau, nang tadudi tadahulu kada mau juga. Bila memang daftarnya nomor 8 ya nomor 8 tu panggena. Kada kawa dimaju diundur, kada kawa diurus. Bila antriannya nomor 10 ya nomor 10 kena gilirannya. Lazimatan pasti, lagi pasti. Ada kalanya dengan celaka, nah itu su'ul khatimah. Dan ada kalanya dengan keberuntungan, nah, dengan husnul khatimah. Yang disebut dengan su'ul khatimah itu, kayaknya Imam Ghazali menjelaskan di belakang ini, su'ul khatimah itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, su'ul khatimah yang besar itu adalah mati meninggalkan agama. Nah, mati dalam keadaan kada Islam. Padahal dulu waktu hidupnya Islam, waktu hidupnya orangnya Muslim. Begitu hendak mati, dia tinggalkan Islamnya, mati. Nah, ini su'ul khatimah yang besar. Artinya orang ini bakal masuk neraka selama-lamanya di dalam neraka, kada akan keluar lagi. Yang kedua, su'ul khatimah kecil. Su'ul khatimah kecil, dia mati dalam Islam tapi dalam keadaan lupa kepada Allah. Dia mati dalam Islam, matinya tetap Islam, cuma dalam keadaan mengingat dunia. Ini hendak mati, kagenangan rumah kayak apa, bini kayak apa, anakku kayak apa, hartaku kayak apa, mau urusinya siapa, motorku siapa, kena makainya, kak mati. Nah, ini su'ul khatimah. Tapi kalau masih Islam, su'ul khatimah sagir, kecil. Artinya orang ini bisa ke neraka juga dahulu, cuma satu saat akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia masih ada iman dan Islam pada dirinya. Nah, ada kalanya dengan celaka,
dan ada kalanya dengan keberuntungan. Dan keberuntungan itu pun ada terbagi dua juga. Ada keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar ini orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini husnul khatimah yang besar. Ini hendak mati, lisannya mampu menutup hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Diucapkan di mulutnya. Man kana akhiru kalami, barang siapa akhir kata-katanya la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, ini keberuntungan yang besar. Ada keberuntungan lagi tapi kada sebesar itu. Orang yang mati ingat kepada Allah tapi dia kada mampu mengucap kalimat itu. Ini ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan, tapi kada mampu lagi mengucap la ilaha illallah itu. Atau diucapnya kalimat lain, Allahu Akbar atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mati. Ini husnul khatimah juga, cuma kada sebesar yang pertama tadi, kada sehebat yang pertama yang mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anan nadhir wal mautul mughir was sa'atul mau'id." Artinya, aku adalah pemberi peringatan. Ujar Nabi kita, aku memberi peringatan. Kematian adalah yang menyerang dan kiamat adalah waktu yang dijanjikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sedangkan matahari di atas tepi-tepi pelapah pohon kurma, artinya di waktu senja. Nah, Nabi keluar dari rumah beliau di waktu petang hari, waktu kamarian. Lalu beliau bersabda, ma baqiya minad dunya illa kama baqiya min yaumina hadza bi mithli ma madha minhu. Artinya tidak tersisa dari dunia melainkan sebagaimana yang tersisa dari hari kita ini pada seumpama yang berlalu daripadanya. Jadi jar Nabi, kita ini sudah berada di senja hari dalam ukuran masa dunia. Karena Nabi kan Nabi yang terakhir, Nabi yang diutus di akhir zaman. Jadi masa Nabi Adam itu masih awal-awal dunia masih dunia masih jauh dengan kiamat. Artinya setelah Nabi kita ini tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul, melainkan hanya kiamat yang ada. Jadi ibarat dunia itu masa senja sudah, masa Nabi kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalud dunya kamatsali thawbin syukka min awwalihi ila akhirih, fa baqiya muta'allikan bi khaytin fi akhirih, fa yushiku adzalikal khaytu ay yanqati'." Artinya, perumpamaan dunia adalah seperti pakaian yang disubik dari permulaannya sampai akhirnya. Lalu ia masih bergantung dengan satu benang pada akhirnya. Lagi sebenang lagi nih, rabit sebagian sudah kain ini, rabit semuaan. Lalu hampir-hampir benang itu terputus. Jadi artinya dunia ini umurnya, usianya itu macam bergantung di sahalai benang. Sisanya sudah disubik, sudah disubik, tinggal lagi sehelai benang. Artinya kiamat itu sudah dekat. Nah, ini di masa Nabi itu, apalagi masa kita tambah 1400 tahun lebih. Jabir radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah lalu menyebut kiamat, maka beliau meninggikan suaranya dan dua pipi bagian atasnya menjadi merah, seolah-olah beliau memberi peringatan kepada tentara seraya bersabda, sabbahtukum wa massaitukum wa istu ana was-sa'ah kahatain wa qarana baina asbu'ai. Artinya, aku ucapkan selamat pagi kepada kamu dan aku ucapkan selamat sore kepada kamu. Aku diutus, sedang aku dan hari kiamat itu seperti dua jari ini.
Nah, 2 jari ini betatai kan nih. Dan beliau mengumpulkan di antara 2 jarinya. Artinya imbah Nabi ini kada ada lagi Nabi, kada ada lagi Rasul yang bakal mengingati, kada ada lagi. Habis Nabi kita kiamat saja. Kada ada lagi Rasul yang dikirim Allah untuk memberi peringatan, memberi nasihat, kada ada lagi sehabis Nabi kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Faman yuridillah ayyahdiyahu wa yashrah sadrahu lil Islam." Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Bila orang itu diberi Allah petunjuk, nah dikehendaki Allah dapat hidayah, Allah bukakan hati orang itu untuk mengamalkan syariat Islam, mengamalkan ajaran Islam. Innan nur idza dakhala qalban fasah. Faqila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin tu'rab? Qala na'am, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'adat lil maut qabla nuzulih. Artinya sesungguhnya nur apabila masuk di hati, niscaya hati menjadi lapang. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, adakah bagi yang demikian itu tanda yang dapat diketahui? Adakah tanda orang itu hatinya bercahaya? Adakah tanda orang itu hatinya diberi Allah nur cahaya itu? Beliau bersabda, iya. Menjauhi negeri tipu daya dan kembali ke negeri abadi, dan persiapan bagi kematian sebelum turunnya kematian itu. Nah, orang yang berpikiran akhirat, orang yang selalu mempersiapkan kematian, orang yang menjadikan dunia hanya sebagai bekal untuk taat kepada Allah, itulah orang yang hatinya diberi Allah cahaya tadi. Ini bercari juga, berusaha juga, cuma bekal untuk ibadah. Pikirannya selalu pikiran akhirat, dan persiapannya selalu persiapan untuk menghadapi kematian. Nah, itulah tanda orang yang hatinya diberi Allah cahaya itu. As-Suddi membaca ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maksudnya, siapa di antara kamu yang lebih banyak mengingat kematian, lebih banyak persiapannya baginya, yang lebih kuat takut dan waspada daripadanya. Nah, itu maksud ayat surah Tabarak itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling banyak ingat dengan mati, siapa yang lebih baik persiapannya menghadapi kematian itu. Nah, kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.